Halo, ketemu lagi dengan Deso Elektronik. Kali ini ada sebuah receiver lagi, LG SAT LG101 Stars, atau biasa disebut juga Kavison Gold ya. Ini soket adaptornya sudah saya pasang, dan langsung kita coba untuk mengetahui kerusakannya seperti apa. Oke, mati ya. Indikatornya sama sekali tidak menyala. Langkah pertama, kita ukur tegangan adaptornya dulu. Tegangan adaptor 11,4, tidak mencapai 12 volt. Tapi seharusnya ini bisa untuk menyalakan receiver sih. Kita coba dengan receiver lain ya. Ini Kavison Bromo. Nah, kita coba di sini normal, receivernya bisa on, nih ya, sampai ke tampilan angka. Berarti adaptornya tidak rusak ya. Ini kerusakan berarti ada di sini. Ini skrupnya sudah saya lepas, tinggal kita buka. Kita lepaskan dulu mainboardnya ya. Di sini terlihat IC polaritas dan juga induktor ini pecah. IC polaritasnya terbakar. Langsung saja kita lepas untuk kedua alat yang terlihat rusak ini sebelum kita lakukan pengukuran tegangan ya. Dan ini dia IC-nya seperti biasa S8036 ya, IC polaritas untuk step up tegangan LNB. Untuk induktor yang pecah ini akan saya ganti dulu. Nah, selanjutnya kita cek tegangan ya. Probe hitam taruh di ground, cek di soketnya sini 11,4 masuk ke sini ya. Kemudian kita cek di inputnya IC 3,3 sini 0 ya, outputnya juga 0. Di dioda sini juga 0. Di IC 1,8 ini ya 0 juga. Kemudian di kaki 1 IC memori 0 juga. Kita akan cek dengan avometer analog untuk melihat yang short di mana. Probe merah taruh di ground ya. Seperti ini. Kita cek kapasitor kecil ini. Nah, ini tidak konslet. Kemudian yang satu ini. Nah, ini konslet ya. Bolak-balik sampai ke 0 jarumnya. Dari kapasitor ini menuju ke sini, ke inputnya IC ini. Dan nyata di sini konslet, outputnya tidak. Outputnya kaki tengah ya. Inputnya di sini, ini konslet. Karena satu jalur dengan kapasitor ini. Saya curiga dengan IC ini IC step down 5 volt ya. Langsung saya coba lepas dulu untuk IC ini. Setelah IC dilepas, kita cek lagi di sini. Nah, konsletnya hilang ya. Input outputnya sudah tidak konslet. Di induktor sini juga sudah tidak konslet ya, berarti yang konslet IC-nya ya. Ini dia untuk IC-nya S47B9UA. Ini adalah step down dari 12 volt ke 5 volt. Langsung kita ganti ya dengan IC yang sama. Jika tidak memiliki IC yang sama, bisa juga digunakan
diganti menggunakan modul step down universal yang banyak dijual untuk menurunkan tegangan 12 volt ke 5 volt. Nanti outputnya bisa disambung langsung ke induktor di sebelahnya IC ini. Karena saya ada penggantinya, jadi saya ganti dengan IC yang sama. Oke, IC sudah diganti, langsung kita cek tegangannya. Langsung di sini di induktor ini adalah output IC-nya. Nah, udah muncul 5 volt ya di sini. Menuju ke sini ke input IC 3,3. Nah, udah nyampe juga ke sini, berarti shortnya sudah hilang. Sudah normal. Di sini adalah outputnya 3,3 volt. Nah, sudah muncul juga. 3,3 ini menuju ke kaki 1 IC memori. Kita cek di kaki 1 IC memori. 3,3 sudah sampai ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, 90% perbaikan kita sudah akan berhasil. Tinggal satu step lagi di bagian IC polaritas ya. Akan kita ganti dengan IC yang baru. Tapi ini saya pesan penggantinya ini beda satu angka belakangnya. Tapi nggak apa-apa, kegunaannya sama sih, IC polaritas. Untuk IC yang bawaannya tadi kan S8036. Nah, ini penggantinya S8035. Oke, sudut yang ada lingkarannya ini adalah kaki 1 dan dia biasa letaknya di sebelah kanan bawah sini. Sama dengan di Cavision Bromo ya. Langsung kita pasang IC-nya. Nah, setelah terpasang seperti ini, tunggu dingin dulu ya. Ini dia untuk yang diganti, IC step down 5 volt. Kemudian induktor yang pecah ini. Nah, kemudian IC polaritas. Ada 3 komponen ini yang rusak. Oke, ini saya rasa sudah dingin. Langsung kita ukur tegangannya. Probe hitam di ground dan kita cek dari sini. Nah, di sini 11,6. Kemudian di induktor sini ya 5,1 normal. Dari induktor sini masuk ke IC sini, IC 3,3, kita cek outputnya normal 3,3. Lanjut menuju ke kaki 1 IC memori. Oke, 3,3 sampai di sini, mantap. Nah, bagian terakhir di dioda sini 20 volt sudah hadir di sini. Kemudian di dioda yang sebelahnya, yang ini, di sini sudah ada 19 volt. Kita cek di soket anten, 19 volt juga sudah ada di sini. Kalau hasil pengukuran sudah seperti ini, saya pastikan mainboard receiver ini sudah normal. Langsung kita kembalikan lagi di casingnya. Akan kita tes sebentar ya. Langsung menggunakan antena. Apakah bisa normal mendapatkan siaran setelah penggantian 3 komponen tadi. Oke, langsung nyala ya. Receivernya on dan di monitornya muncul Cavision. Dan mantap, siarannya juga normal. Oke. Baik. Demikian perbaikan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.